darah aja kita berikan. Oke, apalagi yang lain ya gitu ya. Darah aja diberikan, apalagi yang lainnya. Manfaat apa aja yang bisa diperoleh nih bagi masyarakat atau siapa saja ya yang dia mau dengan sukarela mendonorkan darahnya buat kemanusiaan? Golongan darah kita apa nih? Karena kan pasti dicek dulu. Banyak tuh orang nggak tahu tuh golongan darahnya apa. Tapi golongan darah itu akan tetap ya dok ya, nggak mungkin berubah-ubah ya? Oh nggak mungkin lah. Nggak ada loh golongan darah biru, nggak ada ya. Dok, itu kan sungai ya. Biasanya kalau sungai itu kan identik ada binatang buaya Oh, ya. iya. Ada itu buaya. Wah, biasalah. Buaya sungai ya, bukan buaya darat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi bersama saya Burhanuddin di Yuk Podcast, Yuk Mari Kita Sehat. Nah, teman-teman, hari ini spesial banget karena saya berada di studio baru sih di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Betung. Dan bersamaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun IDI ke-72 dengan tema Berbakti untuk Negeri, Mengabdi untuk Rakyat. Dan terasa lebih spesial lagi teman-teman karena saat ini kita ingin berbincang-bincang dengan seseorang yang sebetulnya sudah lama saya ingin hadir ya, ingin bincang-bincang berbagi hal ya yang saya yakin sangat menginspirasi. Siapa dia? Langsung saja, Dr. Maman Wijaya. Oke, Dok, alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Boleh buka anunya, masker aja. Boleh, ya? boleh. Dokter Maman, dok, ini dalam rangka Hari Ulang Tahun IDI, Ikatan Dokter Indonesia ya. Dan hari ini, ke-72, hari ini saya menyaksikan sendiri ada kegiatan bakti sosial donor darah. Bisa dijelaskan nggak kegiatan apa aja, kan mungkin nggak cuma ini ya. Silakan. Jadi sebenarnya HUT ke-72 IDI ini jatuh tepat pada tanggal 25 Oktober 2022. Tapi dari pusat PBID, Dr. Adip Komedi menyerukan agar seluruh IDI cabang melakukan serentak kegiatan berupa donor darah oleh dokter. Berarti ini serempak seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Dan itu pesertanya bakti sosialnya khusus dokter aja atau boleh masyarakat umum juga? Melibatkan masyarakat umum juga? Karena ini sebenarnya dikhususkan untuk dokter. Untuk dokter aja karena ya? Memang mau memecahkan rekor muri sepertinya. Oh yes, rekor muri ya. Dan ya, mungkin bisa tercapai juga ya, nih kayaknya. Darah aja kita berikan. Oke, apalagi yang lain ya gitu ya. Darah aja diberikan, apalagi yang lainnya. Ini salah satu aja belum. Salah satu bukti nyata bahwa memang berbakti untuk negeri, mengabdi untuk rakyat itu bukan hanya slogan ya, tapi memang real kita lakukan. Nah dok, seberapa urgent sih khususnya kegiatan donor darah ini ya, karena yang sekarang kita lakukan bagi kepentingan masyarakat? Ya, mungkin sudah biasa dengar ya, satu tetes darah itu sangat berharga karena sampai sekarang darah tidak bisa diproduksi secara sintetis ya. Jadi saya kira rasa kemanusiaan lah yang mendorong semua para pendonor, dalam hal ini mungkin dokter-dokter di seluruh Indonesia untuk memberikan sumbangsihnya buat kemanusiaan. Jadi seperti kita tahu UTD Unit Teknis Transfusi Darah Rumah Sakit Aji Putri Betung juga seringkali kekurangan stok. Jadi memang dengan kegiatan ini juga membantu untuk rumah sakit ini sering kekurangan darah ya? Iya, sering kekurangan darah. Mungkin masyarakat juga belum teredukasi bahwa sebenarnya banyak manfaat dari donor darah. Nah, ini yang penting dok. Manfaat apa aja yang bisa diperoleh nih bagi masyarakat atau siapa saja ya yang dia mau dengan sukarela mendonorkan darahnya buat kemanusiaan? Ya, tentu saja dengan kita menyumbang darah, darah kita diambil, tentu ya diambil, tentu ada gantinya kan ya. Nah, sumsum tulang kita akan memproduksi sel-sel baru, jadi kita dapat darah muda. Bukan semangat muda, darah muda. Ya, darah jadi muda. Ada regenerasi. Ya, betul, ada regenerasi baru. Jadi sel-sel yang
eritrosit yang sudah tua nanti tergantikan dengan sel-sel yang baru. Saya kira itu salah satunya ya. Juga tentu terasa lebih segar, saya rasa. Lebih segar. Beberapa kali ikut, alhamdulillah rutin ikut donor darah, saya rasakan. Oh, Dokter Maman rutin sudah ya? Tiap Ya. berapa Biasanya lama? saya 3 bulan sekali. Tiap 3 bulan sekali. Kebetulan di PMI Balikpapan, tapi karena hari ini bertepatan dengan HUT ID 72, kita pusatkan di rumah Penajam sakit ya, rumah Botong. sakit ini. Saya alihkan ke sini biar nambah-nambah lah stok di sini. Yes, betul. Nah, Dok, kalau sampai rumah sakit sering kekurangan dan kita juga merasakan manfaatnya selain memang aksi kemanusiaan juga menyelamatkan jiwa Ya, banyak tentu orang saja. ya. Rasa-rasanya ini perlu disupport banget nih ya. Edukasinya ini perlu kencang sih menurut saya. Iya, mungkin memang masyarakat belum teredukasi saja ya. Nah, sebenarnya banyak manfaat lainnya. Misalnya dengan donor darah kita juga tahu, satu, golongan darah kita apa nih? Karena kan pasti dicek dulu. Banyak tuh orang nggak tahu tuh golongan darahnya apa. Tapi golongan darah itu akan tetap ya dok ya, nggak mungkin berubah-ubah ya? Oh, nggak mungkin lah. Nggak ada loh, golongan darah biru nggak ada ya. Yang ada A, B, AB, dan 0 sebenarnya, bukan O. Oh, bukan O ya? Bukan 0. Kalau saya Nol O itu loh. nggak ada. 0 yang benar Iya, ya? benar itu 0. Cuma karena abjad jadi mohon koreksi ya kalau saya salah. Setahu saya 0, bukan karena abjad jadi 0 disebut dengan angka O ya. Nah, Iya. Dokter Maman, ya. Selain Dokter Maman memang concern dalam rangka hari ulang tahun ID ini, kalau tidak salah mohon dikoreksi, Dokter Maman juga pengurus ID ya. Alhamdulillah pada periode ini saya dipercaya sebagai wakil ketua dari ID Kabupaten PPU, cabang PPU. Kebetulan ketuanya kepala dinas kita langsung, Dr. Grace. Jadi sebelum beliau diangkat sebagai kepala dinas, memang sebelumnya beliau sudah terpilih sebagai ketua ID cabang PPU, menggantikan ketua sebelumnya yang Dr. Sihotang. Dokter Manaik Sihotang Ya, Manaik ya. Sihotang. Nah, Dokter Maman, kita skip dulu yang masalah hari ulang tahun ID ya. Kita coba random nih ke yang lain. Dan rasa-rasanya kita belum updown nih kalau belum banyak tahu tentang sisi personal dari Dokter Maman nih. Dok, sudah berapa lama tugas sebagai dokter? Di PNS ya posisinya ya berarti ya? Sekarang ya alhamdulillah PNS. Dari pertama kali tugas? Enggak juga sih. Saya lulus tahun 2005. 2005 kebetulan dari Makassar, Universitas Hasanuddin. Saya baru bergabung menjadi PNS itu 2008 pengangkatan. Tesnya 2008, lulus 2009 SK-nya sampai sekarang. Jadi kurang lebih baru 13 tahun. Pertama tugas langsung di mana itu? Kalau yang PNS, Yang PNS-nya di Penajam Pasir Utara, paling utara. paling utara. Kecamatan Sepaku ya? Ya, coba Sepaku. Puskesmas Sepaku juga. Puskesmas paling utara, semuanya 2. Oh, semuanya 2. Dok, waktu itu kan daerah Sepaku, itu kecamatan Sepaku ya? Sepaku. Desanya semuanya 2. Puskesmasnya juga semuanya 2 ya? Semuanya 2. Pada saat itu sih daerah sana itu termasuk daerah yang terisolir ya? Ya, Tetapi seiring berjalannya waktu, justru sekarang jadi primadona kayaknya nih ya. Calon IKN. Kita juga nggak nyangka tuh jadi Nggak IKN. nyangka juga ya. Nah, Dok, kebetulan saya ada memang sedikit riset ya tentang Dokter Maman. Kalau tidak salah, pernah juga menjadi dokter teladan ya. Betul nggak itu? Betul ya? 2017. Berapa kali dok? Dokter teladan? 1 kali aja. 1 kali. Masih banyak yang teladan lain cuma nggak tersebut ya. Nah. Oh, iya. Ini memang rendah hati ya. Dokter Maman, kalau dalam riset itu kan, kalau dikatakan Dokter Maman pernah menjadi dokter teladan, saya sebenarnya nggak terlalu kaget sih. Karena saya tuh punya kisah yang sampai saya sekarang tuh masih terkesan. Waktu itu saya pernah di Dinas Kesehatan sebagai panitia HKN Hari Kesehatan Nasional, dan kita ada kegiatan di Pantai Tanjung Jumlai. Waktu itu saya ngelola untuk kegiatan kayak apa, main bola di pinggir pantai itu ya. Ya anggaplah futsal pantai gitu. Saya lagi ngurus-ngurus gitu kan, bentangkan tali. Tiba-tiba ada orang datang bantuin gitu kan, nggak ngomong-ngomong gitu.
Dan saya baru tahu kalau itu dokter Maman gitu. Nah jadi kalau dibilang dokter Maman itu teladan, saya nggak terlalu kaget. Memang luar biasa. Iya, saya benar-benar nggak tahu dok. Kalau itu belum kenal saya. Setelah punya usut saya kepo gitu kan. Oh ternyata dokter Maman. Dan ini memang sejalan. Saya juga dapat informasi banyak ya. Dan saya mencarinya. Dokter Maman itu di puskesmas ya. Teman-teman saya di sana juga ada. Tenaga kesehatan, perawat, bidan itu sangat ini ya. Dengan dokter Maman itu ngerasa banget kedekatan emosionalnya gitu kan. Bukan menyanjung ini ya? Enggak, beneran ini. Juga masyarakat seperti itu. Bukan. Ini serius dok. Serius dan itu diakui. Oke banyak orang ya, teman-teman nakes, apalagi kalau masyarakatnya gitu. Saya hanya berusaha untuk bagaimana kita bisa berkolaborasi ya sama di kesehatan ini kan banyak profesi ya, bukan cuma dokter, ada apoteker, perawat, bidan, analis, belum lagi supir, CS, semua itu ya sama, semua punya peran masing-masing dalam sebuah institusi kesehatan. Jadi kita harus saling, menurut saya ya harus berkolaborasi biar satu tujuannya ya melayani masyarakat. Jadi nggak boleh kita merasa paling tinggi gitu kan, paling berasa gitu ya. Okay. Kalau misalnya contoh aja, CS nggak berfungsi nih, nggak nyapu sehari aja, kita bisa bayangkan gimana paskes pelayanan tapi tempat kotor kan nggak nyaman. Bener banget. Kita tuh sering sekali melihat dan menilai itu dari hal-hal yang tampak. Pada banyak orang yang berjasa di belakang layar dia nggak nampak. Justru dia berjasa gitu. Nah yang dapat nilai biasanya orang yang tampak-tampak. Iya. Kayak kita ini, kayak saya, orang nilainya gitu. Yang di belakang layar ada orang yang pegang kamera gitu kan. Oke dok. Kemudian dari Semoy itu sempat pindah lagi ke puskesmas lain? 2012 kalau nggak salah November saya di SK-kan untuk mengisi puskesmas Paku 1. Paku 1. Masih satu kecamatan itu ya? Masih satu kecamatan tapi lumayan jauh tuh. Berapa kilo dari lo? Sekitar 50-an. 50 kilo ya? Jadi kebetulan pada saat itu memang puskesmas Paku 1 itu yang paling tinggi tingkat kunjungannya, dan pada saat itu dokternya kosong ya? Iya. Dok, selama bertugas itu kan pasti banyak ya dinamika lah ya, banyak suka dan duka. Ada nggak hal-hal yang membuat dokter Maman itu terkesan banget gitu kan? Selama bertugas? Banyak ya? Banyak banget. Yang paling lah, yang paling. Atau salah satunya gitu? Salah satunya. Ya saya senang aja kalau misalnya kita memberi pelayanan terus melihat pasien tersenyum aja itu udah kebahagiaan yang tidak ternilai. Iya. Itu nggak bisa dinilai dengan apapun ya? Iya. Mungkin itu kebagian sebagai pelayan kesehatan ya. Siapapun bidan juga begitu misalnya tegang-tegang melahirkan udah selamat, tersenyum ibunya, bayinya menangis dengan kerasnya, itu nggak bisa dibayar dengan uang. Iya. Ya. Saya kira itu yang harus kita kembalikan, bahwa kita sebagai petugas kesehatan, sebagai nakes, selain kita bekerja, kita juga mencari ladang ibadah misalnya. Nah ini kekuatan ini dok yang bisa mendorong dan mengalahkan semua keterbatasan kita biasanya. Karena, dok, ada lagi sampaikan tadi? Karena banyak yang image di masyarakat bahwa segala sesuatunya dinilai dengan uang gitu ya. Benar. Saya kurang setuju itu. Karena kan di masyarakat tuh dokter itu identik dengan pokoknya uang gitu ya kan. Enak banget cari uang gitu kan. Ya kan nggak tahu dari juga. Orang sakit lagi misalnya. Ya padahal banyak. Padahal doain orang sakit katanya. Padahal kan nggak gitu ya. Nggak gitu iya. Ya dok, selama bertugas saya tahu daerah sana itu kan daerah yang dulu ya terpencil. Kemudian dengan medan jalan juga yang banyak berlubang ya. Saya pernah sekali lewat gitu. Pernah sekarang udah berubah. Iya sekarang udah berubah dulu maksud saya. Pernah nggak selama bertugas itu terjadi eksiden? Oh iya gitu, sering lah. Dulu waktu masih di Semoy itu saya kebetulan bolak-balik ya.
3,5 tahun saya bolak-balik Balikpapan. Udah dari Balikpapan Ya, ke Semoy ya? Ya, semuanya Balikpapan. Kebetulan saya tinggal di Teritip karena istri bertugas di kabupaten sebelah. Jadi saya memilih untuk bolak-balik. Kabupaten sebelah maksudnya? Kutai ya? Kukar ya? Kutai Kartanegara. Istri saya kebetulan seorang dokter juga di PNS di Rumah Sakit Abadi. Samboja ya? Ya. Oh dokter juga dok Beda kampung. Ya itu harus konsekuensinya saya harus bolak-balik tiap pulang hari. Pergi ya tiap hari. Ya hampir tiap bulan lah jatuh. Tiap bulan jatuh? Tiap bulan. Sampai saya hafal tuh lubangnya itu di mana nih. Sebelah kanan, sebelah kiri udah sampai hafal saking seringnya bolak-balik tiap Maaf hari. dok, pernah nggak jatuhnya itu, accident itu membuat luka yang parah gitu, cedera yang parah? Kalau yang ini. Oh iya. Masih ya, sudah setahun awal. Itu akibat jatuh dalam rangka itu ya, tugas ya? Ya pada saat kalau nggak salah itu hari libur ya, libur besoknya. Ini accidentnya 2019. 2019. Ya, 2019. Saya ingat betul itu awal bulan Mei itu, jadi besoknya libur, hari Kamis saya harus ikut kaji banding ke Samarinda itu hari. Karena libur saya putuskan pulang menengok orang tua di Sesulu, Waru. Iya. Nah, pulang dari Sesulu itu saya harus ke Balikpapan kan, karena nanti ketemu tim dari Puskesmas Sepaku 1 di kilo 38. Nah disitulah aksidennya. Nggak ada yang nyangka juga. Ini maksudnya mohon maaf, sampai ada patah atau gimana? Ya, ini aksiden jadi fraktur maksilofasial ya, level 3. Jadi luar biasa. sedih ya lepas, maksilanya lepas turun ke bawah. Jadi saya selama 6 bulan harus pakai difiksasi supaya nggak gerak gitu ya? Supaya nggak gerak, dan saya harus makan dengan bubur selama 6 bulan? 6 bulan ya. Dan tidak bisa sampai sekarang pun geraham yang kalau maunya harus yang kiri aja, yang kanan nggak bisa. Ini masih perawatan kurang lebih sudah setahun. Sampai sekarang masih perawatan ya. Nah dok, dari puskesmas pindah ke puskesmas yang lain, terus sekarang di rumah sakit ya. Karena memang itu kan bersamaan dengan kan jadi ibu kota negara, ya kan dibangun rumah sakit ya. Benar. Akhirnya dokter Maman ditugaskan di rumah sakit yang baru ini ya. Membantu teman-teman di sana. Ya. Oke. Jabatannya apa dok? Untuk sekarang kasih PLT, kasih Yanmed. Kasih Yanmed, pelayanan medik ya. Medik. Gimana dok, pasiennya udah banyak ya? Pasien dengan bertambahnya pekerja di IKN, pembangunan IKN udah mulai meningkat ya. Memang sebenarnya awalnya pembangunan rumah sakit itu kan setnya Pratama ya. Pratama kita juga nggak nyangka itu 2018 dibangun. Sedangkan penentuan IKN itu kan 2019 kalau nggak salah ditentukan di titik Sepaku. Jadi kaget juga ya. Nah, ini tantangan sekaligus peluang gitu ya. Iya. Artinya keberadaan rumah sakit itu cukup banyak membantu ya. Karena memang di sana kan agak terisolir kan sebelumnya ya kan. Nah, dok, itu perjalanan yang menurut saya lumayan panjang sih. Tapi boleh tahu nggak saya membuka memori masa lalu? Memang dokter Maman dulu lahirnya di mana sih dok? Kelahiran dari PPU juga atau dari Sulawesi, Makassar gitu? Saya asli Pasir, ya. Saya lahir di Sebakung. Di mana itu Sebakung? Sebakung ada. Bukan Sebakung Sebakung Tran ya, tapi Sebakung Muara Telake, Sungai Telake itu. Itu kondisinya ada di peta, Kecamatan Longkali. Kecamatan ya, Longkali. Dulu kan Penajam itu masuk Pasir. Oh iya dulu, Penajam masuk Pasir. Bahkan Penajam pernah jadi kecamatan Balikpapan seberang. Ya, tempo dulu ya dok. Dok, itu kan itu kampung banget ya Sebakung ya? Kampung banget ya. Itu bukan Tran dulu bukan ya? Bukan. Tran memang itu baru masuk sekitar tahun 90. Saya ingat betul karena kami sempat jalan sana dan lihat pembukaan lahan itu di Tran itu masih rawa-rawa kan dulu ya. Saya ingat itu sungai-sungainya airnya air rawa itu.
Jadi kalau Desa Sebakung itu kurang lebih 8 jam perjalanan sungai ke ya? Longkali. Ke kecamatan itu ya? Kecamatan. Jadi satu-satunya kalau masyarakat di sana itu kan dulu mata pencariannya selain nelayan ya sebagai petani ya, sawah padi, juga kebanyakan petani kelapa. Petani kelapa ya? Petani kelapa yang bukan kelapa sawit bukan ya? Kan. Dulu sawitnya baru-baru aja ya. 20 tahun terakhir. Dulu kelapa itu diolah menjadi minyak kelapa. Ya virgin oil itu. Jadi masyarakat menjual hasil olahannya itu minyak kelapa itu ke pasar Longkali. Nanti mereka jual baru membeli barang-barang kain, pakaian ke desa. 8 jam loh naik kapal. Iya, Dok. Sekarang desanya udah nggak ada. Desanya udah hilang. Desanya masih ada tapi penduduknya nggak ada. Nggak ada. Iya, maksudnya penduduknya. Tinggal buaya ya. Dok, ini kalau saya sempat apa ya, striptease ya namanya itu. Kan orang tahu perjalanan tiba-tiba Dokter Maman jadi dokter gitu kan. Ternyata ada kisah yang kecilnya yang dilahirkan di sebuah desa yang mungkin juga desanya banyak nggak dikenal, bahkan anak-anak sekarang mungkin nggak tahu, ditambah lagi juga udah nggak ada penduduknya gitu kan. Ada nggak kenangan-kenangan masa kecil yang masih terekam gitu kan di memori Dokter Maman ya? Contoh ya, waktu kita SD itu, SD-nya SD Impres tuh namanya dulu, SD Impres. SD-nya kayu, ada sesuai dengan kontur di pinggir bantaran sungai, jadi harus ada kaki-kakinya ya. Nah, panggung ya, sekolahnya seperti rumah panggung gitu. Jadi kalau misalnya air pasang, kami ke sekolah itu kan kadang bisa jalan kaki, kalau banjir kadang numpang sampan anak sekolah lain yang ke sekolah. Jadi saya kebanyakan dititipin orang tua, ikut nih sampannya. Ikut sampannya ke sekolah gitu. Itu sampannya nggak ada mesinnya kan itu? Nggak ada, pakai dayung. Ikut ya, pakai dayung. Betul seperti yang ya anak pedalaman. Iya kayak TV. Ternyata ada ya cerita itu. Bolang sekarang nggak ada bolang ya. Terus gimana? Terus sampannya itu kalau misalnya banjir meluap sungai Sebakung Telake itu ya sampannya sampai depan kelas, betul-betul depan kelas. Depan kelas. Teras gitu ya. Teras kelas itu. Jadi yang saya ingat betul itu kalau sudah siang, kita pulangnya kan siang, belajar siang, surut pasti itu. Surut. Itu jam-jam 12 sudah surut. Sampannya yang kita angkat lagi ke pinggir sungai itu ya kira-kira kurang lebih 1 lapangan sepak bola. Tapi itu berkesan sekali buat saya. Ya. Iya. Sekolah nggak pakai sepatu ya, karena air semata kaki. Dok, itu kan sungai ya. Biasanya kalau sungai itu kan identik ada binatang buaya ya. Iya. Ada itu buaya. Wah, biasalah. Buaya sungai ya, bukan buaya darat ya. Beda itu buayanya. Iya. Ada lagi Dok yang lainnya? Saya sebenarnya lebih senang di lapangan ya dibanding di belakang meja seperti saat ini. Terus terang saya praktisi, bukan kurang punya fashion di administrasi saya rasa. Tapi karena ini diminta untuk bantu, saya berusaha semaksimal saya bisa lah ya. Iya. Yang saya ingat yang lucu-lucu aja. Misalnya gini, jadi saya harapkan komunikasi kita ke pasien itu yang diperbaiki lah. Contoh ya, saya pernah punya pasien wasir, hemoroid. Mungkin karena sudah saya resepkan misalnya gitu anti hemoroid, suppositoria yang lewat dubur begitu. Tapi mungkin karena malu bertanya begitu, kurang dijelaskan lagi pada saat pengambilan obat di farmasi, apotek ya. Jadi yang terjadi adalah yang seharusnya masuk lewat dubur ditelan. Jadi itu kan sebenarnya kesalahan, saya nggak tahu salah kurang bertanya atau kita yang kurang menjelaskan ya. Terus yang pernah juga tuh
Dok, kenapa ini sudah dikasih obat wasir kok masih berdarah gitu? Bu, gimana pakainya? Saya langsung curiga, pasti ada sesuatu yang salah ini. Kenapa? Digunting kan, Bu, plastiknya gitu ya? Iya benar digunting. Terus ibu masukin, ibu bawa, iya benar dimasukin. Tapi ternyata yang setelah saya analisa lebih lanjut, plastiknya nggak dibuka. Jadi tentu saja nggak akan mencair kan, masuk utuh. Jadi masukinnya sama bungkus-bungkus plastiknya. Bungkus plastiknya walaupun digunting pinggirnya. Nah itu real itu. Dan itu nggak akan saya lupa itu pasiennya. Iya, ayah wae ya. Ya makanya itu pentinglah komunikasi ya. Komunikasi. Memberikan informasi itu yang lengkap gitu ya kan. Lengkap. Kadang-kadang juga pasien juga dianggap seperti hal biasa saja, padahal kan di farmasi itu jumlah, jenis, apalagi efek samping harus dijelaskan semua. Mungkin kadang-kadang komunikasi aja yang kurang terjalin, kurang ditingkatkan ya. Saya juga sebenarnya seneng kayak Mas Burhan ini di Promkes. Saya lebih seneng itu ceramah di desa, di kader, khususnya memberi pelatihan-pelatihan dokter kecil di PMI, seneng itu dibanding duduk di belakang kursi. Saya kalau dari segi tupoksinya bukan di Promkes lagi sih, Dok. Gitu ya. Cuma mungkin jiwa saya masih ada ya, dan kayaknya memang saya nggak tahu saya punya passion atau enggak, tapi saya memang mencintai dunia hal yang sifatnya itu edukatif lah. Ya, gitu benar. kan. Sebenarnya itu tanggung jawab kita juga ya, mengedukasi masyarakat. Karena merubah pola pikir itu penting, karena kalau tetap saja salah pola pikirnya ya akan salah terus tuh tindakannya. Dr. Wildan, ada yang ditambahkan atau ditanyakan? Kalau saya sih maunya kesan, dan maksudnya pesan untuk dokter-dokter yang junior itu. Saya masih junior juga loh ya. Maksudnya bagaimana kita itu bisa lebih semangat lagi menghadapi pasien, mengedukasi pasien, terus tentang tugas kita di puskesmas atau di rumah sakit itu bagaimana cara meningkatkan semangat. Ya, motivasinya Dok dimintain ya. Supaya bisa jadi dokter teladan juga kan? Saya punya moto itu, selalu saya ingat waktu di. Apa Dok? Sebenarnya moto itu ada di plang SMP saya dulu, di SMP Waru itu. Saya ingat sampai sekarang. Masih ingat ya masa-masa SMP SD. Olo manin esobuen siolo endo. Bahasa apa itu? Bahasa Pasir. Bahasa Pasir. Artinya Dok? Hari ini harus lebih baik dibanding hari kemarin. Hari ini harus lebih baik dibanding hari kemarin. Nah, jadi kita selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan. Bagaimana caranya kita juga memperbaiki diri dari hari ke hari. Jadi efeknya nanti outputnya begitu. Nah, jadi teman-teman juga seperti ini tema hari ini, berbakti untuk negeri, mengabdi untuk rakyat. Jadi saya kira teman-teman khususnya nakes semuanya, terkhusus dokter, baktikanlah ilmu yang sudah diberikan negara untuk kita, untuk negeri, mengabdikan diri kita untuk rakyat. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya. Dan itu kita nggak butuh pujian, nggak butuh reward, nggak butuh ya Dok ya. Maksudnya bukan nggak butuh, bukan itu yang menjadi tujuan kita, gitu kan? Ya, yang kita lakukan sudah ada yang lihat lah, ya. Nanti malah niatnya ria atau bahaya. Luar biasa ya, Dok ya. Masih tetap merendah. Masih tetap merendah. Iya. Gitu. Memang rendah dari dulu pendek ya. Enggak, iya. Padahal sudah nyata berkarya ya, nyata fight gitu kan, survive dengan kondisi yang terbatas ya, tadi di desa yang terpencil gitu. Tapi masih aja merendah gitu. Saya cuma mau. Siapa sih orang yang berpengaruh terhadap Dr. Maman dalam hidup? Biasanya kan ada nih orang yang berpengaruh dalam kita bersikap dan kita membuat keputusan itu. Tentu saja orang tua ya. Orang tua ya. Orang tua, bapak itu selalu berprinsip kalau ilmu itu adalah bekal untuk masa depan. Ilmu adalah bekal untuk masa depan. Jadi saya, walaupun saya anak desa, anak pedalaman, saya selalu berpikir bagaimana caranya pada saat belajar
betul-betul menuntut ilmu untuk masa depan karena itu bisa mengubah masa depan saya dan juga untuk keluarga dan seterusnya untuk bisa mengabdi untuk orang banyak. Jadi buat teman-teman saat ini mungkin yang berada tinggal di desa itu jangan berkecil hati ya. Iya. Jadi harapan, cita-cita itu tetap harus dipupuk, dijaga. Ya. Kalau saya nggak belajar ya jadi pemanjat kelapa ya. Dari desa kan, dari desa terus akhirnya bisa tembus ke Unhas, jadi dokter. Oke dok, banyak hal yang kita dapatkan khususnya saya ya, sangat inspiratif banget dan mungkin lain kali kita sambung lagi dok. Dan saya doakan semoga ya apa yang menjadi aktivitas kegiatan dokter Maman juga planning-planning ke depan di rumah sakit, semoga mendapatkan banyak kemudahan ya kan. Semoga apa yang kita kerjakan semua mendapat barokahnya. Amin. Dok, saya ingin masukkan ini terakhir nih, tentang apa yang kami buat ya dari Puskesmas Bangun Jaya. Emang bermanfaatkah buat podcast kayak gini? 2 jempol buat. 2 jam. Beneran loh ini dok? Bener, 2 jempol. Saya selalu ikut tuh podcastnya Sebakung Jaya. Narasumbernya semakin variatif. Nah, mungkin sebenarnya hari ini yang harusnya duduk di sini nih kepala UTD RAPB ya, supaya bisa menggerakkan masyarakat untuk mau berdonor darah ya. Nah, karena itu sangat penting buat rumah sakit ini ya, karena kebutuhan darah itu luar biasa ya. Saya juga berharap mungkin narasumber lainnya banyak dokter-dokter yang lebih ini ya, lebih menginspirasi lah ya. Iya. Nanti bisa dipanggil, semua orang punya cerita lah ya. Oke. Nanti kita akan usahakan dok ya, kita memang mungkin lebih banyak roadshow. Kalau gitu dok, minta dong dukungannya buat siap, sudah. Channel Puskesmas Bangun Jaya. Dok, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.